Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-26 dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi adalah jenis lauk pauk yang dimakan Rasulullah SAW. Semoga dengan mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya dekat dengan beliau di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-170. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Ia berkata, Muslim bin Ibrahim bercerita kepada kami. Aban bin Yazid bercerita kepada kami. Dari Qatadah, dari Sahr bin Hausab, dari Abu Ubaid. Ia berkata, suatu hari aku memasak untuk Nabi SAW. Beliau amat menyukai daging bagian lengan. Aku pun menghidangkan daging itu kepada beliau. Beliau berkata, berikan lagi sepotong lengan. Lalu aku lagi menghidangkan kepada beliau. Kemudian beliau meminta lagi, berikan lagi sepotong lengan. Lalu aku pun bertanya, wahai Rasulullah, memangnya kambing mempunyai berapa lengan? Beliau menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Andai saja engkau diam, tentu engkau bisa memberikan kepadaku daging lengan itu terus menerus ketika aku memintanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-171. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani bercerita kepada kami. Yahya bin Abbad bercerita kepada kami. Dari Fulaih bin Sulaiman, ia berkata, seseorang dari Bani Abbad yang dipanggil dengan Abdul Wahhab bin Yahya bin Abbad bercerita kepadaku dari Abdullah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, sebenarnya bukan bagian lengan yang disukai Rasulullah SAW, namun beliau tidak mendapatkan daging kecuali sesekali, juga karena beliau ingin segera makan, sedangkan lengan adalah bagian yang paling cepat batangnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-172. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Ahmad bercerita kepada kami. Mas'ar bercerita kepada kami. Ia berkata, aku mendengar seorang syekh dari Bani Fam berkata, aku mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-173. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami. Zaid bin Al-Hubab bercerita kepada kami dari Abdullah bin Al-Mu'ammal, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-174. Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala bercerita kepada kami. Abu Bakar bin Ayyashi bercerita kepada kami dari Sabit Abu Hamzah At-Samali, dari As-Sa'bi, dari Ummu Hani. Ia berkata, Nabi SAW masuk menemuiku lalu bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu? Aku menjawab tidak, kecuali hanya roti kering dan cuka. Maka beliau pun bersabda, rumah tidak dikatakan kosong dari lauk pauk selama masih ada cuka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 175. Muhammad bin Al-Musanna bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Su'bah bercerita kepada kami dari Amru bin Murrah, dari Murrah Al-Hamdani, dari Abu Musa Al-Ash'ari, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan sarit atau bubur dibandingkan seluruh jenis makanan yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-176. Ali bin Hujar bercerita kepada kami. Ismail bin Ja'far bercerita kepada kami. Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Al-Ansari Abu Tuwalah bercerita kepada kami. Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan Aisyah dibanding seluruh wanita adalah seperti keutamaan sarit
atau bubur dibandingkan seluruh jenis makanan yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-177. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Abdul Aziz bin Muhammad bercerita kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah SAW berwudu setelah memakan sepotong keju. Kemudian ia melihat beliau memakan bagian lengan kambing. Lalu beliau langsung menunaikan sholat dan tidak berwudu lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-178. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami dari Wa'il bin Dawud dari putranya, yaitu Bakr bin Wa'il dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Ia berkata, Nabi mengadakan walimah atas Safiyah binti Huyai dengan bubur sawik atau terbuat dari jelai dan gandum dan kurma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-179. Al-Husain bin Muhammad Al-Basri bercerita kepada kami. Al-Fudail bin Sulaiman bercerita kepada kami. Faid Maula Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi Maula Rasulullah SAW bercerita kepada kami. Ia berkata, Ubaidullah bin Ali bercerita kepadaku dari neneknya Salma bahwasanya Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far pernah menemuinya seraya berkata, buatkanlah kami makanan yang disukai Rasulullah SAW. Dan beliau menikmati ketika memakannya. Salma berkata, wahai anak-anakku, kini kalian tidak akan menyukainya. Mereka berkata, benar, tapi buatkan kami makanan. Kemudian Salma berdiri dan mengambil gandum, lalu dimasak dan diolah dalam periuk, lalu dikucuri dengan sedikit minyak, dan dibubuhi dengan lada dan ketumbar. Kemudian makanan itu disuguhkan kepada mereka sembari berkata, inilah di antara makanan yang disukai Rasulullah, dan beliau menikmati ketika memakannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-180. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Abu Ahmad bercerita kepada kami. Sufyan bercerita kepada kami dari Al-Aswad bin Qais, dari Nubaih al-Anazi, dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, Rasulullah pernah datang menemui kami, lalu kami menyembelihkan seekor kambing. Lalu beliau bersabda, sepertinya kalian tahu kalau kami suka daging. Dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-181. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami. Sufyan bercerita kepada kami. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bercerita kepada kami. Ia mendengar Sufyan berkata, Muhammad bin Al-Mukandir memberitahukan kepada kami. Dari Jabir, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah. Aku ikut menemani beliau. Rasulullah SAW menemui seorang perempuan dari kalangan Ansor. Perempuan itu menyembelihkan domba dan Rasulullah memakannya. Kemudian perempuan itu menyuguhkan sepiring kurma matang. Rasulullah pun memakannya. Setelah itu Rasulullah SAW berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur, lalu pergi. Perempuan yang tadi pun menemui Rasulullah dengan membawa sisa olahan daging domba, dan beliau pun memakannya. Kemudian beliau sholat asar tanpa berwudu terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-182. Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri bercerita kepada kami. Yunus bin Muhammad bercerita kepada kami. Fulaih bin Sulaiman bercerita kepada kami. Dari Utsman bin Abdurrahman, dari Yakub bin Abi Yakub, dari Ummul Munzir. Ia berkata, Rasulullah SAW bersama Ali masuk ke rumahku. Saat itu kami mempunyai tandan kurma mentah yang digantung. Rasulullah dan Ali pun memakannya. Beliau berkata, cukup, kamu sedang sakit wahai Ali. Lalu Ali pun duduk, sementara Rasulullah SAW masih makan. Aku membawakan tumbuhan sik atau lobak dan gandum untuk mereka.
Dan Nabi berkata kepada Ali, "Kalau yang ini makanlah, makanan ini cocok untukmu." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-183. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Bishr bin As-Sari bercerita kepada kami. Dari Sufyan, dari Tolhah bin Yahya, dari Aisyah binti Tolhah, dari Aisyah Ummul Mukminin. Ia berkata, Nabi SAW pernah datang ke rumahku sembari bertanya, "Apakah kamu menyimpan makanan?" Aku menjawab, "Tidak." Lalu beliau berkata, "Kalau begitu, aku berpuasa saja." Pada suatu hari, beliau datang kepadaku dan aku katakan, "Wahai Rasulullah, kita diberi hadiah." Beliau bertanya, "Apa itu?" Aku menjawab, "Makanan yang terbuat dari mentega, kurma, dan tepung." Beliau segera menimpali, "Aku tadi berpuasa." Kemudian beliau mencicipinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-184. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami. Umar bin Hafs bin Diyad bercerita kepada kami. Dari Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami, dari Yazid bin Abi Umayyah al-A'war, dari Yusuf bin Abdillah bin Salman. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengambil sekerat roti gandum. Lalu beliau meletakkan kurma di atasnya, seraya bersabda, "Ini adalah lauknya ini." Kemudian beliau memakannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-185. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami. Sa'id bin Sulaiman bercerita kepada kami. Dari Abbas bin Al-Awwam, dari Humaid, dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW menyukai at-suflu. Abdullah berkata, yakni apa yang tersisa dari makanan atau endapan atau keledak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah lanjut ke bab 27, yaitu perihal wudhu Rasulullah ketika makanan telah dihidangkan.